bisa memberikan lain gitu. Tapi kalau misalnya gak sesuai sama kita, ya masih kita tetap marah-marah terus. Iya, gitu. Jadi ya aku semoga istiqomah termasuk juga di dalam ini continue lah. Kita terus tetap menambah wawasan. Ya apapun itu pada akhirnya tetap akan bermanfaat ya aku. Dan semoga itu ya Kak, baca bukunya 1 bulan, 1 buku itu tetap juga konsisten, harus konsisten gitu. Itu, tapi terkadang eh di dalam buku ini membahas soal topik apa kesalahan berpikir misal. Kita Iya. memiliki buku yang hari ini sedang kita baca masih setengahnya atau seperempat menuju selesai. Tapi ada buku soal kesalahan berpikir. Apa nih dicari? Akhirnya kita beli. Jadi banyak buku yang belum selesai kita beli, buku datang belum kita baca. Gitu. Nggak apa-apa kan, buku itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting ada itulah Kak, gerakan untuk membaca itu loh. Karena aku sendiri itu mengalami bahwa betul-betul membaca buku itu adalah ilmunya tuh, jendela ilmunya tuh kemana-mana gitu. Akhirnya kita jadi tahu tanpa perlu kita pergi, kita cuma butuh ini aja untuk bisa kemana-mana itu kita cuma perlu buku gitu. Hmm. Jadi ya harapannya itu semua orang, bukan hanya generasi muda, tapi juga tua atau yang di bawah kita jauh juga itu bisa sama buku itu bisa cinta gitu, bisa merasakan ada nadinya ya ternyata sama buku itu ternyata uh, cocok ya gitu. Hmm. Ya Harapannya itu. dan sebenarnya aku juga berharap ya sebagai pengguna kereta api. Jadi kadang 2 jam atau sampai 3 jam bahkan kita habiskan di dalam kereta. Jadi kalau main HP itu kan cepat habis baterainya. Pernah aku mencoba untuk mengalihkan. Jadi kebanyakan buku tuh dibaca pada saat di kereta api. Cuman fasilitas-fasilitas pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan literasi itu masih kurang perhatian dan ada hanya hanya sebatas pajangan aja. Jadi itu dan aku kemarin ya kiranya ini cocok nih buat kerjasama dengan pemerintah baik dengan KAI, BUMN ataupun dengan Kementerian Pendidikan untuk mendorong itu. Soalnya lumayan 3 jam 2 jam kalau pakai baca buku agak banyak lebih Ya, daripada 3 jam. bisa dapat momen Kak. Betul betul. Ya, oke lah coba kita mulai. uh, Kayaknya tadi kita udah mukodimah ya, udah awal kita langsung coba buka aja. Aku sapa Kak Felicia dulu. Selamat sore Kak Felicia. Terima kasih sudah bergabung di diskusi ini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah kebijaksanaan bagaimana kita menyikapi peristiwa sejarah, termasuk peristiwa sejarah 65. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Francisca sudah berkenan meluangkan waktunya Sama-sama. untuk bisa berbagi pengetahuan dari buku yang Francisca baca. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita ngalir aja lah. Mm-mm. Sebetulnya gimana tuh Kak berdasarkan buku? Berdasarkan buku, sebetulnya yang Ibu saya ceritakan dalam buku Namaku Alam ini yang di-highlight itu adalah tentang bagaimana sesudah peristiwa 65. Jadi teman-teman mencari tahu peristiwa 65-nya itu seperti apa, baiknya membaca terlebih dahulu buku novel yang judulnya Pulang. Karena buku novel yang judulnya Pulang itu uh, lebih menyoroti tentang eksil dan lain-lain tentang perjalanan hidup mereka, tokoh-tokoh utamanya. Sedangkan kalau buku Namaku Alam ini, dia lebih ke spin-off-nya gitu loh, Kak. Tentang keluarganya yang ditinggalkan, tentang keluarganya yang mengalami kekerasan dari aparat, tekanan dari pemerintah, dan lain-lain gitu. Jadi di buku Namaku Alam ini, kita tuh betul-betul diberitahu apa saja yang tidak ada dalam sejarah sekolah. Kita kan belajar sejarah nih, tapi yang kita dapatkan itu hanya materi materialnya aja gitu loh, bukan yang sampai mendetail sampai yang menceritakan bahwa di peristiwa 65 itu juga meninggalkan orang-orang yang tidak bersalah gitu. Tidak bersalah dalam arti apa sih? Tidak bersalah itu yang keluarganya itu loh. Keluarganya yang
nggak tahu, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan seseorang yang dikatakan kiri ini tadi, keluarganya juga ikut mendapatkan tekanan gitu. Buktinya apa? Buktinya ketika Pak Harto dan jajarannya itu meminta keluarga dari entah itu eksil, entah itu orang-orang buangan itu untuk bersih diri, bersih lingkungan. Bersih diri itu apa? Bersih diri itu berarti artinya dia itu harus menyatakan bahwa dia dia tidak terlibat gitu loh Kak. Dia tidak terlibat dalam lekra, dia tidak terlibat dalam PKI itu. Bersih lingkungan itu biasanya dilakukan tuh kadang-kadang ada yang sampai menikah dengan orang lain hanya hanya karena supaya tidak meninggalkan jejak di orang yang dikatakan kiri ini tadi gitu. Tapi di sana dibahas nggak motif pemerintah itu memukul rata orang-orang yang berafiliasi atau aku gimana ya? Atau latar belakangnya menjadikan Uh, PKI itu musuh sehingga orang-orang yang terafiliasinya dia dibunuh. Maksudku apa motif daripada pemerintah pada saat itu? di sini sih tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan apa motif pemerintah itu enggak, tapi yang mereka yang bolehlah ceritakan di sini kenapa kok sampai keluarganya pun ditekan sedemikian rupa itu karena pemerintah pada masa Orba itu merasa ketakutan gitu loh Kak, merasa takut bahwa nanti jangan-jangan bibitnya itu ada di mereka, gitu. Mengganggu kenyamanan para penguasa pada masa Orde Baru itu yang ditakutkan, yang disorot itu di situ. Kenapa? Alasannya pemerintah pada masa Orde Baru itu menekan pihak keluarganya dari orang-orang yang dikatakan kiri tadi ya karena itu, karena mereka tidak ingin ada bibit-bibit yang katanya mereka tuh kiri, bibit-bibit pemberontak, bibit-bibit yang akan mengganggu kekuasaannya Pak Harto selama bertahun-tahun itu. Kira-kira seperti itu yang aku tangkap dalam buku ini. Kalau lebih detailnya apa yang si keluarga Alam atau orang tuanya sendiri apa yang terima perlakuan yang diterima dari pemerintah kepadanya? Satu itu adalah ketika ibunya itu di sini memang tidak dikatakan ya Kak, tidak dikatakan dilecehkan secara langsung itu tidak, tapi Hmm. eh, ada salah satu momen itu di namanya Jalan Budi Kemuliaan. Jalan di Budi Kemuliaan itu seperti saya rasa itu adalah markas TNI yang setiap kali atau bahkan beberapa hari itu selalu mendatangi rumah alam itu tadi. Rumah alam itu disatroni, rumah alam itu digedor-gedor rumahnya karena mereka mencari bapaknya si alam ini kan, bapaknya kemana. Dan mereka juga nggak tahu. Loh kami aja tuh nggak tahu loh Pak, keluarga apa, uh, orang tua, apa suami saya tuh kemana tuh saya juga nggak tahu gitu, kata ibunya alam waktu itu. Lalu satu ketika ibunya alam dan anak-anaknya ini, dia Alam ini 3 bersaudara. Jadi kakaknya pertama namanya Yu Kenanga, yang kedua Yu Bulan, lalu yang ketiga Alam ini. Nah, mereka ini akhirnya dibawalah ke Jalan Budi Kemuliaan itu, Kak. Jalan Budi Kemuliaan itu, ibunya itu kerap kali mendapatkan, saya itu rasanya tuh mengartikannya sebagai siksaan ya. Saya nggak tahu detailnya seperti apa karena di buku ini tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan sama sekali detail siksaan yang didapatkan ibunya Alam seperti apa. Tapi digambarkannya Ibu Lila ini menggambarkan bahwa setiap kali ibunya selesai diinterogasi itu ada seperti luka tampar, Hmm. ada luka di sudut bibir ini, di apa? Ditonjok atau di sudut pakai apa Kak ini rokok. Rokok. Nah, terus atau nah ini yang mengarah kepada kekerasan seksual adalah ketika kancing baju ibunya alami setiap kali ini lepas, setiap kembali Hmm. dari ruangan interogasi ini katanya lepas. Hmm. Terus saya oh ya berarti ya sudah pasti mengarah ke kekerasan seksual juga gitu loh karena setiap kali ibunya diinterogasi kalau tidak pipinya yang merah atau tangannya yang lebam atau itu tadi seperti luka sudut rokok itu pasti kancing bajunya itu menjadi pertanda lepas.
lepas 2 atau lepas 1 itu yang selalu yang diceritakan itu. Berarti kan kalau misalnya kita meneliti lebih jauh lagi, memahami lebih jauh lagi, berarti kan itu kan ada kekerasan seksual juga Kak di sana. Nggak mungkin dong ibunya Alam ngapain juga lepas ini kancing baju. Jadi saya mengartikan bahwa ya ada kekerasan seksual juga yang dilakukan aparat. Seperti itu. Itu dia berapa lama menerima perlakuan yang tidak enak itu? Cukup lama. Itu berbulan-bulan, Kak. Di sini lagi-lagi tidak dikatakan sampai berapa tahun ya, tapi hanya berbulan-bulan keluarga kami mendapatkan perlakuan seperti itu. Perlakuan dari sampai ketemunya bapaknya Alam 3 tahun. Bapaknya Alam itu pergi itu sampai 3 tahun, lalu kemudian ditemukan itu langsung ditembak mati. Aparat berhasil menemukan, lalu langsung ditembak mati sama ya itu. Saya rasa TNI yang. Tapi di sana dijelaskan nggak bapaknya Alam itu pergi kemana selama 3 tahun itu? Diambilkah, kemudian disiksakah? Dijelasin nggak Kak? Oh enggak. Nah itu sepertinya yang jalan cerita yang seperti itu ada di kelanjutan Namaku Alam yang kedua sepertinya Kak. Jadi rencananya Bu Laila itu akan melanjutkan buku ini. Jadi ada yang kedua nantinya. Atau mungkin di buku novel yang judulnya Pulang juga. Karena aku belum baca yang Pulang sih Kak. Jadi aku kurang bisa memberikan Kak Yofi dan teman-teman info tentang bapaknya Alam tuh kemana sebetulnya gitu. Saya juga masih abu-abu karena saya belum baca yang novel judulnya Pulang. Saya langsung baca yang Namaku Alam ini. Dalam buku Namaku Alam ini hanya diceritakan bahwa ayahnya Alam ini pergi selama 3 tahun kalau tidak salah 3 tahun, lalu setelah ditemukan dia ditembak mati. Ditembak matinya disaksikan oleh keluarga termasuk Alam juga? Iya, Apa cuma diceritakan dia ditembak mati aja? Tembak matinya itu sebentar. Oh, enggak Kak. Enggak Kak. Nih, aku mencatatnya. Enggak. Tapi Alam itu membayangkan bahwa bapaknya itu ini. Aku bacakan boleh ya? Boleh. Boleh ya. Inilah yang kubayangkan detik-detik terakhir Bapak. 18 Mei 1970. Hari gelap. Langit berwarna hitam dengan semburat garis ungu. Bulan bersembunyi di balik ranting pohon randu. Sekumpulan burung nasar bertengger di pagar kawat. Mereka mencium aroma manusia yang nyaris jadi mayat, bercampur dengan bau mesiu. Terdengar lolongan anjing berkepanjangan. 4 orang berseragam berbaris rapi, masing-masing berdiri dengan senapan yang diarahkan kepada Bapak. Hanya 1 senapan berisi peluru mematikan. Selebihnya peluru karet. Tak satu pun di antara ke-4 lelaki itu tahu siapa yang kelak menghentikan hidup Bapak. Di hadapan mereka, kubayangkan Bapak berlutut dengan kepala ditutup sehelai karung dan kedua tangannya diikat ke belakang. Bapak tidak akan menunduk, tidak akan menangis, meratap, apalagi memohon ampun dan melata. Dia mengucapkan cinta kepada kehidupan, tetapi tidak takut kepada kematian. Terdengar aba-aba, terdengar hitungan, kemudian senapan-senapan yang dipotong. Tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga, tembakan keempat, semua dengan serempak. Suara kepak sayap burung-burung nazar bertebangan dan anjing-anjing berhenti menyalak. Ranting randu berubah warna menjadi ungu. Bulan bergerak dari balik ranting. Bapak tergeletak sendiri, sunyi. Burung-burung nazar berputar-putar di langit mendekati bau lezat darah. Perlahan
warna merah kental itu mengepung jasad Bapak, membasahi tanah. Ya, ya mengerikan sekali. Iya, jadi ini tuh prolognya. Jadi Prolog. prolognya itu yang seperti saya bacakan itu tadi. Hmm, Jadi orang tidak menyaksikan tapi dia membayangkan itu tadi, Kak. hmm. Ah, Tapi ya ada tapi. satu scene menarik juga. Waktu itu kan karena Alam ini punya ingatan fotografis, jadi dia ingat segala detailnya tuh dia tuh ingat. Di umur 3 tahun itu waktu suatu hari aparat datang ke rumahnya, dia itu lagi main kelereng. Si Alamnya lagi main kelereng di dalam rumah gitu, aparat itu datang, TNI itu datang gedor-gedor rumah lalu mencari bapaknya Alam pertama, lalu ibunya bilang tidak ada, lalu mereka bilang, kalian punya anak laki-laki kan? Mana? Mana dia? Mana dia? Dikiranya aparat, anak laki-lakinya itu sudah besar, sudah bukan balita lagi gitu, bukan anak yang di bawah umur. Terus setelah itu ibunya itu berusaha melindungi Alam, tapi Alam disuruh sembunyi di bawah meja seperti itu, di bawah meja, lalu aparatnya menemukan Alam. Nah, pada saat itu si aparat ini dalam gambaran Laila ini sudah pegang senapan panjang gitu loh, Kak. Hmm, Sedangkan Alam itu berdiri jongkok di bawah meja itu dengan raut yang bingung. Anak kecil bingung tuh gimana? hmm, Bingung karena kok tiba-tiba aku ditodong senjata gitu. Dan itu menjadi ingatan yang sangat membuat dia ketakutan setiap malam tuh ya itu. Jadi bayangkan anak umur 3 tahun, dia lagi main tereng di bawah meja itu, dia sembunyi di situ, lalu tiba-tiba datang aparat, dia bawa senapan panjang, ditodongkan ke bawah meja seperti ini, lalu dibuka itu. Ada seperti taplak gitu loh, Kak, di hmm, mejanya itu dibuka. Ternyata aparatnya pun juga ikut kaget, pucat juga, ternyata anak yang dimaksud laki-laki ini baru berusia 3 tahun. hmm. Ya, balik lagi ke awal. Eh, yang ada di buku sama yang tidak ada di pelajaran sekolah itu apa, Kak? Sama apa maksudnya ya sejarah yang beredar dan diterima oleh masyarakat atau anak muda termasuk aku pada saat itu kita juga mungkin sama yang realitanya terjadi itu di mana letak perbedaannya, Kak? Letak perbedaannya itu kita, ini yang paling ketara sekali ya, Kak. Uh, kita tidak pernah baik guru di sekolah atau siapapun ya yang bertanggung jawab dalam sekolah itu tidak pernah memberitahu kita bahwa dalam peristiwa 65 itu ada keluarga yang tidak bersalah. Itu mendapatkan tekanan dari aparat itu kan yang menjadi highlight pertama saya ketika tahu bahwa loh cerita aslinya itu ya ternyata bukan hanya tentang berisi pembantaian. Peristiwa 65 itu kan adalah peristiwa darah yang dibalas dengan darah. Hmm, Yang dibalas dengan darah itu adalah ya itu tadi, dengan menghancurkan keluarga-keluarga yang mereka anggap sebagai kiri, mereka anggap sebagai PKI. Padahal belum tentu kan mereka itu betul-betul kiri atau betul-betul PKI. Nah, itu yang tidak ada dalam buku sejarah kita. Tidak apa ya memang tidak ditulis sepertinya. Dan juga uh, tidak ada itu istilah bersih diri dalam buku. Seingat saya itu tidak ada istilah bersih. Saya tidak menemukan dalam buku sejarah itu adanya istilah bersih diri, bersih lingkungan. Jadi ketika saya tahu ada istilah bersih diri, bersih lingkungan itu, ya ketika saya membaca buku yang bukan dari kurikulum sekolah gitu. Justru malah buku-buku fiksi ini yang membantu saya untuk tahu, untuk oh ternyata tuh selama ini tuh ada yang berbeda ya ceritanya, dari sudut pandang yang berbeda itu ternyata lebih kompleks lagi gitu. hmm. Kalau Kak Yofi pernah nggak menemukan perbedaan itu? Eh,
kayaknya mirip-mirip ya. Sejauh ini kita tuh selalu dijejalkan dengan G30S yang katanya pada saat itu berbahaya banget, kemudian sampai dengan sekarang juga kadang diputarkan kembali film pemberontakan, dan sampai dengan hari ini aku masih masih bertanya-tanya apa sebetulnya motif dibalik ini semua gitu. Uh, Kemudian karena aku belum baca sih, jadi aku pengen juga lebih tahu soal Super Semar, kemudian apakah ini hanya sebatas uh, bagaimana Soeharto ingin abadi di dalam jabatannya sehingga ia membunuh loyalis-loyalis Soekarno yang pada saat itu Soekarno lebih kiri, dan ya ini dampaknya adalah masyarakat yang tidak ada kaitannya sama sekali atau mungkin dituduh kiri itu yang tanpa pengadilan. Maka kalau dilihat daripada sudut pandang pemerintah di era Gus Dur lah mungkin ya, kalau tidak salah Gus Dur pernah meminta maaf kepada ex PKI yang pada saat itu dibantai atau orang-orang yang terafiliasi. Dan juga aku melihat bahwa benar atau tidak, kalau salah aku mohon maaf. Jadi katanya PKI itu anti Tuhan dan lain sebagainya, dan itulah yang menjadi propaganda bahwa dihantam habis-habisan karena dia melawan Tuhan, melawan sebuah agama. Padahal kalau aku lihat ya itu hanya sebatas organisasi yang berideologi komunis gitu. Toh pada pemimpinnya juga hafal Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Dan ya itu belum jelas, dan bagaimana Indonesia tuh kayaknya mungkin uh, ya belum belum selesai dengan masa dirinya sendiri ya, sehingga luka-luka lama itu masih terus ditutup. Beda dengan orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, luka-luka lama itu ya akan hanya menjadi sebatas kenangan itu. Setuju banget sama tentang Indonesia belum selesai dengan dengan dirinya sendiri. Karena Kak, sejarah kita itu kan terhenti ketinggalan selama 30 tahun. Ya karena masa Orde itu kan, karena masyarakat kita pada saat itu dituntut untuk lebih baik kamu nggak usah mencari tahu, lebih baik kamu tidak perlu mengerti konteks sejarah. Jadi selama 30 tahun itu menurutku ya Indonesia itu sudah sangat ketinggalan sekali dengan sejarahnya dirinya sendiri. Karena ya kita tidak dituntut untuk berpikir, kita tidak dituntut untuk mempertanyakan itu loh Kak, mempertanyakan oh apakah betul ya itu seperti ini, apakah betul peristiwa yang dituliskan oleh orang-orang dalam buku sejarah itu apakah sama seperti yang demikian, lalu kenapa ya kok bisa, penyebabnya apa, itu kan yang tidak dilatih dari kita dari zaman dulu sebenarnya, tidak dilatih itu, kita hanya diberikan tentang tanggal-tanggal, tentang nama tempat, tentang apalagi perjanjian seperti perjanjian Linggarjati, siapa di dalamnya, dan itu kan nggak relevan gitu loh. Kalau dipikir-pikir itu tuh nggak lain ya gitu. Sementara sesuatu yang relevan ini, sesuatu yang kita butuhkan untuk saat ini, itu tidak diajarkan dalam sejarah sekolah. Jadi sangat terlambat. Menurutku itu sangat terlambat. Dan tadi kembali lagi waktu Kak Yofi tanya, apa perbedaan yang tidak ada dalam buku sejarah sekolah dan yang dituliskan dalam buku fiksi ini adalah kita tidak pernah itu kan Kak, tidak pernah diberitahu dalam sejarah sekolah bahwa ada pemberangusan buku-buku yang dianggap kiri juga. Iya, iya, iya. Kan itu Gimana juga tuh faktanya? iya, di sini juga diberitahu juga bahwa Alam dan kakak-kakaknya ini kan hobi sekali membaca buku. Mereka senang dengan karyanya Pak Pramudia, tapi pada saat itu karya-karya Pak Pram itu kan sangat-sangat sensitif bagi pemerintahannya Pak Harto. Mereka sangat tidak menyukai Pram. Lalu yang dilakukan mereka itu, mereka mencari toko-toko buku yang menyediakan itu dengan cara sembunyi-sembunyi loh Kak.
Dan Bu Leila itu menggambarkan dalam buku ini uh, yang katanya aparat-aparat menyantroni toko-toko buku yang menyediakan buku-buku yang dianggap kiri itu betul ternyata. Di sini juga dijelaskan. Jadi waktu Alam dan teman-temannya ingin memfotokopi bumi manusia kalau tidak salah, itu ada 2 intel di sekitar toko buku itu. Nah, jadi mereka tuh mencari cara bagaimana caranya supaya intel ini tuh tidak memahami bahwa Alam dan teman-temannya punya tujuan lain. Jadi mereka bilangnya ke si penjualnya itu, Pak, kamu mau cari buku bisnis gitu. Padahal sebetulnya mereka sudah janjian antara penjualnya ini dengan Alam bahwa saya mau bukunya Pram, saya mau fotokopi, saya mau pelajari dengan teman-teman seperti itu. Ya, 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 ya. Itu kan nggak di sejarah sekolah itu. Dan rasanya sampai dengan hari ini kayaknya nggak ada perubahan ya. Bagaimana pemerintah eh, memperbaiki dosa-dosa masa lalu. Kalau toh kemudian di masa lalu ada ada pemberedelan. Kalau aku melihat ya hari ini ya udah berjalan setelah berjalan seberjalannya aja, ada yang peduli silahkan, nggak ada yang peduli juga silahkan gitu. Maka kalau dikaitkan dengan film Exil itu, jadi sebetulnya pada pada aku lupa tahunnya berapa, orang-orang Exil itu zaman Gus Dur kalau nggak salah atau siapa mau ditarik ke Indonesia, dan pada saat itu Pak Yusril Iza Mahendra itu diberi tugas oleh Gus Dur kalau tidak salah Gus Dur ya, untuk menyelesaikan kasus hak kewarganegaraan gitu. Dan ternyata berdasarkan pengakuan Eksil, saya tidak melihat keseriusan dari dalam diri Yusril katanya gitu, sehingga saya memutuskan untuk pindah ke Rusia. Orang-orang teman-teman saya memutuskan pindah ke Belanda dan lain sebagainya. Aku tidak bisa membayangkan aku akan tinggal dan berada di negara yang dulu menyerang negaraku, katanya kurang lebih seperti itu. Jadi memang relevan sampai dengan sekarang aku melihat tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan, meskipun mungkin mereka ini melihat bukan sebuah hal yang urgent ya, tapi uh, ya kayaknya ya seiring dengan orang-orang yang ketertarikannya sedikit terhadap sejarah, akhirnya musnahlah nanti pengetahuan soal ya 30 tahun kekosongan itu, kalau aku melihat ya. Dan yang menariknya sih Kak, ngomongin Pak Yusril, Lola Maria yang membuat film itu kapan hari membuat seperti story di Instagram itu, cuplikan Pak Yusril bilang, kok saya tidak dilibatkan ya dalam pembuatan proses film Exil ini. Terus Lola Maria tidak ada izinnya juga. Lola Maria bilang, ya saya juga nggak memerlukan izinnya Bapak, gitu katanya. Jadi ada si agak panas gitu Kak. Jadi aku juga merasa gini, kok miris ya ternyata beliau ini yang di apa harapan Gus Dur bisa membantu para eksil dan kawan-kawan lain yang dibuang itu malah bergabung dan malah bergabung dan membela yang akan menjadi presiden saat ini. Itu benar-benar wow. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi Kak, apakah sejarah itu penting dan lain-lain? Jawabannya aku sih iya ya. Nah, budaya politik saat ini itu kan sangat ada korelasinya dengan sejarah kita yang sudah lewat itu gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak belajar atau tidak setidaknya peduli sedikit pada sejarah itu, apa kita tuh semakin akan tertinggal? Menurutku seperti itu. Kalau Kak Yofi gimana? Ya sama, parah mungkin ya. Orang-orang yang hari ini mungkin boleh jadi ya tidak mengerti sejarah, ketika orang yang dulu sama-sama menumbangkan rezim Soeharto di masa reformasi, kemudian orang-orang yang hari ini tidak tahu mengenal bagaimana Soeharto ditumbangkan, dan orang-orang yang bagian daripada ditumbangkan ini mencalonkan diri sebagai pejabat daerah, pejabat pusat. Jadi ia seakan-akan
ya gue nggak pernah merasakan sulitnya itu kok gitu. Iya. Akhirnya ya melanggengkan lagi. Itu mungkin dampak daripada ketidaktahuan. Bahkan ada satu ketum partai yang bilang saya belum lahir di zaman itu dan lain sebagainya. Kan Oh, kalau kalau saya kan bilang zaman lahir ya saya bukan ketua partai. Tapi kan kalau ketua partai pejabat publik bilang saya belum lahir di masa itu sehingga saya tidak tahu bagaimana pedihnya orang-orang itu, ya kan lucu sebetulnya gitu. Sehingga nanti malah administrasi keterlaluan Kak kalau kita. itu. Karena uh, itu kan ada beban moralnya ya. Ngomong seperti itu kan harus ada tanggung jawabnya juga. Jadi ketika kamu mengeluarkan statement yang wah kacau, itu menurut saya kacau ya gitu. Nah, dalam tadi kita membahas tentang apa tadi Kak, sejarah yang penting dan kita harus mengetahui sejarah. Hmm, Dalam buku ini Alam itu mempunyai seorang guru di sekolahnya namanya Ibu Uma. Ibu Uma ini mengatakan bahwa apa yang kamu rasakan saat ini Lam, apa yang keluargamu rasakan, apa yang keluargamu dapatkan, baik itu tekanan aparat dan lain sebagainya, itu sebaiknya ditulis, dijadikan satu tulisan yang nantinya itu kita nggak akan pernah tahu kapan bisa keluar. Karena pencatatan sejarah kita itu sangat buruk. Bu Uma itu bilang seperti itu, gurunya Alam itu seperti itu. Nah, saya menyambungkannya untuk masa sekarang. Oh iya ya, jangan-jangan kita juga pun seperti ini. hmm, Kita perlu untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi pada dinamika kita hari ini, sejarah kita hari ini, karena kita nggak pernah tahu Kak apa yang akan datang kemudian gitu. hmm. Dibantu dengan clipping-clipping dari berita online dan lain-lain yang tentunya kredibel, yang tentunya tidak menjadi sumber hoax dan lain-lain. Itu sih. Iya, 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 iya. Jadi betul-betul Kak, buku ini tuh betul-betul aduh, kalau disambungkan dengan masa sekarang tuh sangat-sangat relevan isinya. Meskipun ini membahas tentang duka dari keluarga korban 65 ya, tapi penyampaian pesan yang ditulis oleh Bu Lila itu luar biasa sekali, sangat relevan untuk saat ini. Jadi saya tuh mengharapkan betul untuk teman-teman semuanya apabila memiliki dana, memiliki cukup uang untuk bisa membeli buku-buku sejarah fiksi itu segera lakukan gitu loh. Segera kamu wujudkan karena apa yang tidak ada dalam sejarah sekolah itu betul-betul tertulis di sini gitu. Hmm. Tertulis Bu, di sini. ya Bu Laila tuh menyampaikan pesan apa di dalam buku itu, Pak? Dari yang kalau dalam cerita ini ya Mas, Kak, dalam itu tadi kayak mencatat, kamu harus Oh, mencatat mencatat. mencatat apapun yang ada dalam dalam hidupmu, dalam yang kamu keadaan sosial ini, kamu harus catat. Gitu. Hmm. Karena segala sesuatunya itu kita nggak pernah tahu orang-orang tuh betul-betul ada yang peduli atau tidak dengan kondisi sosial kita yang saat ini gitu loh Kak. Jadi ketika ketika kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan kemudian di kemudian hari, kita jadi tahu jawabannya. Oh, ini tuh sumbernya dari sini ya ternyata seperti itu. Ya, 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 ya. Ya, memang sebetulnya untuk menjadi negara yang ideal ya, maju dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, sejarah memang banyak dan bukan hanya soal ekonomi, termasuk juga bagaimana SDM-SDM ini melek dan membaca. Karena kalau udah membaca itu rasa-rasanya ia sedikit bijaksana walaupun nggak banyak gitu. Dan balik lagi kepada pemerintah, eh, jangankan untuk bagaimana memperbaiki pembelajaran mengenai sejarah. Kalau aku melihat untuk menghadirkan Wiji Tukul dan lain sebagainya yang dulu pernah dijanjikan oleh Bapak Presiden sampai dengan sekarang kan belum selesai juga. Jadi malah menjadi komoditas politik ini yang aku khawatirkan juga menjadi jualan untuk bagaimana menarik simpati terhadap suara dan lain sebagainya, dan itu sangat miris sekali. Ini malah menjadi objek yang seharusnya ya benar-benar serius, ini malah menarik simpati. uh, Kalau kakak melihat ada kemungkinan atau peluang nggak hal ini terjadi tapi dengan wajah yang berbeda? Kalau dulu wajah pemerintah dan PKI, kalau sekarang gimana tuh kak? Rasa-rasanya, tapi aku juga takut juga nih ngomong gini. Uh, Rasa-rasanya
Aku nggak berani ini ya, Kak, nggak berani berpikir yang terlalu jauh sekali, tapi satu hal yang aku takutkan itu adalah ketika pemimpin kita yang akan datang ini adalah tentang buku. Buku yang kiri itu, Hmm, dianggap kiri, buku yang bertentangan dengan pemerintah hmm, itu mengalami apa, sedikit demi sedikit dibuat susah gitu loh peredarannya. Saya tuh hmm, takutnya tuh di situ. iya, 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 iya. Dan apa dan kayaknya dampaknya itu akan semakin panjang sekali kalau misalnya memang betul-betul buku-buku seperti punyanya Bu Laila dan Pak Pram ini tidak boleh, andai kata tidak boleh ada dalam toko-toko buku, apa menurutku akan sangat ini ya Kak, sangat kita akan semakin sangat ketertinggalan itu nyata banget kalau memangnya sampai ada uh, pemberangusan buku dan lain-lain. Tapi semoga saja tidak ya, karena dari kemarin tuh aku memikirkan itu Kak, memikirkan bagaimana ya nasib buku-buku yang tidak sejalan dengan pemerintah ini gitu. Yang tidak ada dalam sejarah sekolah ini, apakah bisa diselamatkan ataukah kita akan semakin tertinggal gitu. Hmm, Karena Kak Yofi menyadari nggak sih bahwa buku-buku seperti ini, buku-buku yang isinya berbeda dari dalam buku sejarah sekolah itu tidak ada dalam perpustakaan sekolah. Kita oh tidak iya, pernah ya betul, betul, betul. menemui buku-buku yang oh iya ya ternyata tuh ini ya ternyata tuh di sini gitu. Hmm, Ternyata ada pandangan lain gitu. Bukunya Pak Pram aja lah, nggak usah jauh-jauh. Bukunya Pak Pram. Bukunya Pak Pram itu kan banyak sekali Kak yang bagus-bagus yang ternyata banyak loh nilai-nilainya yang tidak aku dapatkan dalam buku sejarah sekolah. hmm, Misalnya seperti perempuan dalam cengkraman militer. Itu hmm, tentang perempuan-perempuan Jawa yang pada masa penjajahan Jepang itu mendapatkan siksaan dan lain-lain. Itu kan juga merupakan gambaran yang ada dalam sejarah sekolah. Dalam sejarah sekolah kita kan hanya diperlihatkan, hanya diajarkan bahwa Jepang itu jahat. Ayo kita nggak boleh uh, pro Jepang karena Jepang itu dulu pernah menjajah kita. Lalu dibuatlah tuh tanggal-tanggalnya Romusa kenapa dan lain-lain lain-lain gitu. Tapi kita nggak pernah loh Kak dikasih tunjuk ini loh penderitaan yang sesungguhnya tuh di sini gitu. hmm, Yang mereka alami perempuan-perempuan yang mereka yang mengalami itu ini yang apa yang tidak ada dalam sejarah sekolah itu gitu. Jadi kayaknya hal tadi ya Kak ya uh, tidak ada tidak ada sekolah tidak menjelaskan, sejarah sekolah tidak menjelaskan bahwa pernah ada tindakan pemberangusan buku. Lalu yang kedua, dalam sekolah Indonesia, barangkali saya nggak tahu ya kalau di sekolah lain, di sekolah saya dulu saya nggak menemukan tuh buku-buku keren seperti buku-buku ya Pak Pram dan lain-lain gitu di hmm. perpustakaan. Iya, 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 iya. Kalau ending dari buku itu apa, Kak? Kalau apa gimana Kak? Kalau ending dari buku itu? Kalau ending dalam buku ini adalah alam terus mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitarnya, Hmm, terus mendapatkan olok-olokan dari orang-orang sekitarnya sebagai anak pengkhianat negara. Lalu ibunya pun juga terseret loh Kak. Ibunya tuh dibilang jandanya, janda pengkhianat negara. Lalu Alam dibilang keluarga PKI itu juga. Jadi dalam cerita ini Kak, Alam tuh terus mendapatkan tekanan, terus lalu juga dia mendapatkan akhir kisah asmaranya pun juga kandas karena pihak dari keluarga perempuannya itu, keluarga pacarnya itu juga tidak menerima dia sebagai anak dari hmm, pengkhianat negara, kata mereka seperti itu. Jadi dia itu betul-betul sendirian, sendirian dalam arti batinnya ya kak, batinnya itu hmm, betul-betul sendirian, gitu. oke, Dia punya satu teman juga, Bimo namanya. Ayahnya Bimo itu juga sama kak, eksil juga, eksil. Bedanya ayahnya Bimo eksil dan uh, sampai saat ini di dalam cerita ini belum pulang ke Indonesia. Lalu kalau hmm. alam itu ditembak, itu saja.
Iya, iya. Dia iya banyak ya, kasihan dia cita-citanya dirampas, cintanya juga dirampas, harapan hidupnya juga dirampas. Bahkan Jadi ketika itu uh, mau sekolah ya Kak, dia itu harus ini loh, harus mengubah kartu keluarganya dia. Jadi dia tidak, jadi nama ibu dan nama ayahnya yang asli itu tidak dicantumkan loh Kak. Jadi dia itu ikut dengan orang lain, sama sebagai tertulisnya sebagai anaknya orang lain, namanya Om Aji yang nolong alam. mm-mm, Sampai segitunya. Urusan sekolah pun mm, ini kan agak anomali ya Kak, agak aneh gitu loh. Sekolah harusnya bisa menjamin, pada saat itu kan harusnya sekolah bisa menjamin tentang kesehatan masyarakatnya, lalu keselamatan masyarakatnya, jaminan pendidikan anak-anaknya dan lain-lain. Tapi pada saat zaman Pak Soeharto, orang-orang yang mendapatkan cap dari negara sebagai pengkhianat itu, mereka kesulitan dalam mengalami proses registrasi apapun administrasi yang berkaitan tentang negara, itu mereka kesusahan mm-mm. untuk dalam akses sekolah itu. Iya, iya. Alam harus sampai pindah kakak gitu. Ya, menyedihkan sekali ya. Tapi Kak, buku buku apa kira-kira yang aku sebetulnya tertarik motif di balik ini semua. Kenapa Indonesia itu terjadi peristiwa 65? Kemudian motif di balik benar nggak sih itu tuh dilakukan oleh PKI, atau benar nggak sih itu tuh hanya sebatas rekayasa sosial yang dibuat oleh oknum tertentu untuk menggulingkan Untuk posisi menutupi pelaku hmm, asli. lalu mengkambing hitamkan partai komunis dan lain sebagainya. Kemudian apakah benar PKI itu sejahat itu? Itu tuh ada di buku mana Kak kira-kira? Bukunya itu ada banyak Kak. Yang ini aku ngomong yang aku tahu ya. Hmm, Ada Amba. Pernah Amba. dengar? Amba. Amba itu keren sekali ciptaannya. Penulisnya Laksmi Panjunta ya. Panjunta. Lalu pulangnya Bu Leila ini, sebelum Hmm, nama aku Alam ini. Lalu Kak, yang aku baru tahu itu satu lagi, akar semua akar semua permasalahan yang kita ingin ketahui itu sebetulnya ada di buku judulnya Metode Jakarta. Met Metode Jakarta. metode Jakarta. Ya, eh, penerbitnya dari margin kiri. Itu akar semua dari peristiwa 65 yang kalau misalnya kita mau tahu pertama itu dulu katanya. Hmm. Tapi aku juga belum punya nih, masih nabung. Metode Kayak Jakarta. Itu dari terjemahan bahasa Inggris. Jadi apa ya, judul bahasa Inggrisnya aku nggak begitu hafal, tapi yang di bahasa Indonesia kan itu menjadi Metode Jakarta, penerbitnya dari margin kiri. metode Jakarta makin kiri. Iya, 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 iya. Gitu. Oh, itu Dan bercerita sampai umur berapa tahun si Alam, Kak? sampai dia SMA, Sampai di SMA. Setelah ya itu ada pulang. di, Heeh. enggak, pulang dulu, Oh, pulang pulang dulu. dulu, pulang dulu, lalu baru ini namaku Alam. Pulang-pulang itu menceritakan perjalanan hidupnya, salah satunya menceritakan perjalanannya si bapaknya Alam sepertinya. Sepertinya loh Kak. Hmm. Karena itu tadi aku belum 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 punya kesempatan untuk baca pulang. Jadi aku beli yang ini dulu, namaku Alam ini. Lalu nanti selanjutnya ada yang kedua lagi, namaku Alam kedua. Mm-mm. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, 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 oke. Jadi kalau Kak Yosi tanya akhirnya seperti apa? Akhirnya ya Alam tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan pada saat masa remajanya dia. Dia memang betul mempunyai teman, dia bersosialisasi juga, dia ada dalam organisasi, dalam sekolahnya namanya pencatat sejarah, yaitu mencatat sejarah-sejarah yang tidak ada dalam buku sejarah sekolah. Itu fungsi dari
organisasinya dia di sekolah SMA itu, pencatat sejarah. Mencatatkan sejarah yang tidak ada dalam buku-buku sejarah sekolah. Nah, akhirnya bagaimana? Itu tadi Kak, dia tetap merasa sendirian, dia tetap dikucilkan karena nama bapaknya itu, karena sampai kapanpun saya rasa bahwa keluarga yang terindikasi, keluarga yang dicurigai sebagai anggota salah satu anggota keluarganya itu PKI atau organisasi yang berbau kiri, lekra dan lain-lain itu pasti akan menerima dampaknya itu seumur hidup. Itu pandangan masyarakat kita itu sudah apa ya? Sudah sangat mengkhawatirkan menurut saya loh Kak. Menurut saya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah itu betul-betul pintar sekali memutar balikan segala sesuatunya agar mereka itu merasa tidak nyaman. Bagaimana sih kok di negaranya sendiri kok mereka tidak terjamin gitu loh maksud saya. Lalu Pancasila ini apa fungsinya? Pancasila ini apa fungsinya gitu loh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana? Adilnya itu di mana? Maksud saya tuh kalau kamu selalu kan, padahal zaman pada saat Pak Harto dulu kan kita selalu diajarkan harus menjadi seorang yang cinta Pancasila dan lain-lain. Betul kan, Kak? Betul, betul Tapi banget itu. iya kan, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Lalu apa yang dilakukan pemerintah pun nggak mencerminkan kok, gitu loh. Nggak mencerminkan keadilannya itu tidak ada, gitu. Ya memang harus diakui dan seharusnya pemerintah juga meminta maaf untuk itu. Tapi ya sampai hari ini kita nggak mendapatkan apapun kan, Kak. Untuk kasus 98 aja masih Ya. nggak tahu arahnya kemana. Itu loh yang sangat disayangkan itu. Gejolak-gejolak itu tuh pasti dirasakan juga loh sama banyak orang. Ya saya nggak tahu ya, apakah orang-orang itu betul-betul berempati, betul-betul merasakan hal yang sama atau bagaimana, tapi harusnya kan ada kekhawatiran. Harusnya ada seperti pertanyaan gitu loh Kak, pertanyaan kenapa ya kok negara saya itu seperti ini? Uh, dia itu menjunjung Pancasila itu luar biasa sekali. Kalau ada orang nggak hafal Pancasila aja udah kayak gimana sih gitu kan Kak. Tapi ketika ketika implementasinya tuh kita nggak mendapatkan itu gitu. Kurang saya rasa Ya, untuk ya. orang-orang yang marginalkan ya. Untuk orang-orang yang dibuang, yang di itu kurang saya rasa. Seperti itu Kak. Ya, Pancasila tuh Indonesia cuman hanya jadi slogan aja sih sebenarnya. Kalau aku lihat juga, kalau bicara dasar ideologi, ya tidak mencerminkan daripada terakhir kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu sebetulnya kan puncak daripada Semuanya. Iya. puncak daripada kita ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan. Ya, puncaknya adalah Saya tuh membayangkan waktu uh, bapak bangsa kita ya membuat Pancasila itu dengan harapan yang seperti apa ya kira-kira gitu. Tapi kok lagi-lagi ya itu tadi Kak nggak belum atau tidak akan pernah kira-kira tidak akan pernah terwujudkan atau gimana untuk orang-orang yang tersingkirkan itu entah itu kiri entah itu eksil dan lain sebagainya. Menurut Kak Yofi gimana? ini sebenarnya berkaitan dengan moral ya Kak. Jadi Iya betul. eh, kalau aku melihat orang berpendidikan itu kan belum tentu bermoral, tapi ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi kalau aku meminjam istilahnya Plato, Plato itu bilang bahwa manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. Hmm. Nah, ada manusia perut ke bawah, ada manusia leher ke perut, dan ada manusia dari leher ke atas. Dan orang-orang yang leher ke atas inilah yang dia rajin membaca buku, kebahagiaan dia itu ada di dalam tahap intelektualitas gitu. Dan kalau aku meminjam istilahnya Ibnu Athaillah, bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai cahaya. Jadi dia menyinari dan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang negatif seperti iri, dengki, kemudian tentu outputnya adalah bijaksana. Jadi kalau aku melihat orang yang hari ini masih belum
menerapkan nilai Pancasila, keadilan dalam hal kenegaraan, ya artinya secara pendidikan memang kita perlu ditopang melalui pendidikan pertama, karena melalui pendidikan lah ada benih-benih kebijaksanaan muncul, meskipun tidak ada jaminan bahwa orang berpendidikan memiliki kebijaksanaan gitu. Dan uh, melalui pendidikan lah kebijaksanaan itu akan muncul, dan moral itu kalau kita sadar dengan pengetahuan yang kita miliki bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan, dan ada hal yang boleh kita lakukan, kalau kita sadar kita akan melakukannya. Dan orang berpendidikan tinggi kemudian dia masih melakukan korupsi, ataupun para tokoh agama dia masih melakukan korupsi, artinya kan perlu dipertanyakan keilmuannya, baik ketokohan agamanya maupun keilmuannya. Maka sebetulnya ini bagian daripada kebijaksanaan itu sendiri. Kalau aku meminjam istilah Tan Malaka, bahwa pendidikan itu akan memperhalus perasaan gitu. Artinya apa? Kebijaksanaan inilah, dan indikatornya boleh jadi keadilan ini. Jadi kalau aku lihat Indonesia rasa-rasanya susah ya gitu. Betul. Rasa-rasanya susah. Jadi kalau bicara semua negara presiden Indonesia, boleh jadi cuma hanya beberapa yang saya kira itu sebagai negarawan gitu. Berbeda dengan orang-orang yang politisi gitu. Kalau aku melihat bahwa politisi sebetulnya kan perubahan atau ranah perjuangan atau ranah pergerakan atau tujuan dan arah Indonesia itu tergantung siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu politisi, saya kira tidak akan jauh-jauh daripada memperkaya diri sendiri, karena politisi itu ya sebagai profesi, bukan sebagai tempat atau sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai perjuangan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi kalau aku melihat susah gitu, karena orang Indonesia itu juga jadinya politisi bukan jadi negarawan. Kalau negarawan kepentingan negaranya sudah selesai. Mungkin kakak bisa lihat bagaimana Gus Dur, kakak bisa lihat bagaimana Habibie. Jadi ya udah selesai gitu. Kalau tugas gua udah uh, rupiah menjadi 6.000, selesai, apa yang mau gue perbuat lagi, karena ia mendefinisikan bahwa jabatan itu sebagai ranah perjuangan, sebagai sarana untuk membuat kebijakan, bukan sebagai uh, pelanggengan kekuasaan. Dan melalui itulah saya kira uh, bisa berubah gitu. Dan akar permasalahannya adalah pendidikan, dan akar permasalahannya dari literasi, dan pemimpin hari ini adalah cerminan masyarakatnya. Jadi kalau uh, ada pemimpin yang seperti ini, ya jangan disalahkan, toh pada akhirnya kalian juga masih menerima uang daripada caleg gitu kan, dan kita tuh masih belum ada kontrol untuk menolak uang-uang daripada caleg itu gitu. Ya kita mau bagaimana menuntut, toh suara kita sudah dibayar gitu. Ya mungkin bisa dibayangkan lah, makanya kita harus banyak membaca, ya fungsinya itu pendidikan itu dan lain sebagainya. Iya, betul. Tadi kakaknya bilang bahwa uh, seseorang yang mampu untuk menjalankan segala sesuatu itu adalah seorang negarawan, bukan seorang politisi. Masalahnya adalah sepertinya seorang negarawan tuh ogah gitu loh kak, ngurusin yang aduh politik itu saya kok kayaknya gitu, kayak nggak ada itu ya. Saya nggak menemukan itu gitu. Biasanya ya orang-orang politik itu aja. Jadi bermain dengan uang dan lain sebagainya. Kalau negarawan tuh sepertinya jarang ya kak ada yang mau terjun. Gimana? eh jadi negarawan itu, kalau aku mendeskripsikan negarawan adalah para tokoh yang ia mampu berjuang, itu ini benar-benar berjuang, dan dia melihat, kalau aku tanya sekarang, orang-orang itu mau nyalon anggota dewan, pas ditanya lu mau jadi apa, lu mau ngapain setelah lu jadi anggota dewan, dan dia nggak ada pertanyaan, dan dia nggak ada jawaban, gue mau ngapain, ya udah gue mau jadi anggota dewan aja. Itu kan ada salah penafsiran mengenai kekuasaan. Jadi tafsiran yang benar adalah anggota DPR, misal kalau bicaranya anggota DPR adalah sarana untuk bagaimana kita mengaspirasikan, mendorong kepentingan masyarakat, dan itu tidak akan bisa kalau tidak ada di DPR. Makanya kita ke DPR gitu.
Nanti setelah di DPR gue mau ngapain? Gue mau melaksanakan ini, gue mau mendorong peraturan ini, gue mau mendorong ini. Nah itulah aku melihat itu sebagai negarawan. Jadi ia bergerak berdasarkan kepentingan masyarakat. Berbeda dengan sekarang. Dia mendefinisikan DPR itu sebagai profesi. Profesi gue sebagai anggota dewan. Jadi orientasinya adalah bukan memperjuangkan, tapi bagaimana gue bisa kaya melalui jabatan ini, gitu. Betul. Sehingga eh, bergeserlah jadi fungsi daripada DPR itu sendiri, fungsi daripada ya jadinya politik uang karena sudah mendefinisikan ini sebagai profesi mau nggak mau gua harus pura-pura berpihak terhadap rakyat. Perjuangan yang lahir daripada rahim tertindas sama perjuangan yang pura-pura tertindas itu sangat beda sekali. Nah, kondisi inilah masyarakat atau calon anggota legislatif atau mungkin pemimpin Indonesia hari ini yang ia benar-benar berjuang karena kalau bagi negarawan ketika tujuannya sudah selesai ya sudah gitu. Misal kalau saya cuman sebatas memperjuangkan peraturan perundang-undangan di DPR, kalau dia udah ya udah. Nah, itulah negarawan. Nah, dan Indonesia kayaknya uh, susah. Bahkan aku pernah baca artikel bahwa sebagian besar anggota dewan muda yang ada di DPR RI itu anak-anak pejabat seperti Iya, itu. Uh, dinasti ya. Kemarin aku baca beritanya di Narasi. uh, uh. Jadi memang bukannya tidak boleh, tapi kan ada relasi kuasa di sana anak siapa dan lain sebagainya. Dan harusnya ada ini, Kak, betul-betul ada apa? Gejolak itu loh. Kan setiap orang tuh kan harus mengalami gelisahnya dulu. Nah, Hmm. kira-kira mereka sudah menemukan gelisahnya belum sih gitu loh. Yang saya selalu pertanyakan tuh itu gitu. Ada nggak ya mereka tuh yang mencalonkan kemarin tuh betul-betul merasakan gelisah, betul-betul bingung mau kemana, cari jalan keluar. Nah, akhirnya lah, itulah saya jadi DPR aja gitu. Tapi kira-kira mereka seperti itu nggak gitu loh. Hidup aja udah enak, saya udah gitu aja. Hidupnya aja udah enak, terus apakah kira-kira mereka juga gemar membaca buku sekalipun mereka memiliki akses pendidikan yang sangat bagus karena akses pendidikan yang bagus tanpa diimbangi membaca buku itu ya nol kalau menurut saya ya Kak. Ah, nggak tahu ya. Cuman kalau melihat daripada apa tindakan yang ia lakukan ya rasa-rasanya agak jauh sih. Maksudnya dari sekarang itu eh kalau dari cara ia mencalonkan diri misal kalau negarawan itu tanpa dibayar justru masyarakatlah yang berbondong-bondong untuk membantu karena ia Iya, melihat dan nilai perjuangan di sana kan kita hari ini enggak bisa suara kita lah nilai. yang dibeli. Ya, betul 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 Kak. Jadi kalau pertanyaan ada atau tidak rasa-rasanya susah sih ya kalaupun ada juga mungkin ia tidak terlihat atau mungkin ia tersingkirkan karena susah juga masyarakat juga ya dan ini tantangan kita bagaimana kita sama-sama sepakat ya di ke depan misal untuk tidak terbuai oleh serangan fajar lah istilahnya karena itulah yang sebetulnya merusak demokrasi jadi semakin jelas beruang beruang beruang. Selain uang itu sepertinya ini Kak, ya lagi-lagi ini masalah literasi lagi ya. Jangan terlalu memakai apa yang ada di handphone gitu loh. Ada apa yang ada di TikTok dan lain sebagainya itu loh. Karena saya tuh karena pilpres kemarin ini saya tuh betul-betul bukan pusing ya. Gimana ya? Kok orang-orang ini kok mudah sekali diarahkan tapi arahnya itu nggak apa melenceng kemana-mana gitu loh maksudnya. Itu kemarin tuh betul-betul wah saya sih pusing kemarin. Kalau Kak Yofi gimana? Sama aku juga pusing uh, panjang sih sebenarnya prosesnya ya cuman panjang kalau semuanya berjalan dan sadar bahwa ini sebuah problem itu sebetulnya nggak gampang karena itu kan mayoritas anak-anak kecil yang tidak paham sejarah kemudian ibu-ibu kemudian ibu-ibu yang ataupun anak muda yang juga tidak mengetahui gagasan termasuk ada perbedaan antara bagaimana kita mengakses mencerna daripada gagasan itu sendiri orang yang mungkin terpelajar
dia akan memudah memahami mana calon-calon yang memiliki integritas yang tinggi dan dia benar-benar berpihak terhadap rakyat, dan mana calon yang hanya sebatas oke gua pilih presiden dia karena dia gemoy, oke gue pilih dan lain sebagainya. Itu kan sangat berbanding terbalik dengan uh, pendidikan gitu. Jadi memang semua problem, aku mendefinisikan semua problem itu solusinya satu adalah pendidikan. Sekarang kalau bicara data, berapa banyak para kepala daerah yang latar belakangnya sarjana secara Iya, pendidikan? betul. Itu berapa banyak anggaran dana desa sekian miliar yang dialokasikan untuk beasiswa bagi masyarakat-masyarakatnya gitu. Dan itu kan tahap pemerintah terendah ya, selain RT, yang RT kan nggak memiliki kewenangan keuangan. Dan kalau sama-sama komitmen, maksudku dia dari tahap kepala desa, kemudian dia memberikan atau berapa persen untuk pendidikan dan lain sebagainya, mungkin boleh jadi kita tidak seperti ini. Kadang aku penasaran bagaimana Swiss, bagaimana New Zealand dan lain sebagainya, orang-orang yang pendidikannya tinggi dan nanti outputnya adalah kebijaksanaan itu gitu. Uh, lagi ya Kak, kembali lagi bahwa yang terjadi hari ini itu adalah karena sejarah kita yang terlalu lama dirampas oleh pemerintah. Betul. Terlalu lama dikekang pemerintah, hanya mereka saja yang boleh menuliskan sejarah versi mereka. Jadi ketika ketika hal seperti ini terjadi itu yang saya sesali itu adalah wah, ternyata prosesnya itu panjang sekali ya. Kita bisa seperti sekarang ini dalam keadaan seperti sekarang ini ya karena proses yang panjang sekali itu di 30 tahun yang lalu itu. Kita masyarakat kita terlalu apa ya? Itu tadi Kak, memang sengaja dibuat untuk tidak berpikir, untuk tidak berpikir kritis, untuk tidak menanyakan, tidak usah banyak tanya. Biasanya kan seperti itu, tidak usah banyak tanya. Tidak uh, sejarah kita itu apa memang disengaja untuk tidak memberikan implementasi itu. Jadi ya kalau sekarang yang terjadi seperti sekarang ini ya miris, tapi terus apa gimana gitu. Alam pun juga dalam buku ini Kak, dalam bukunya ini juga mengatakan bahwa murid Indonesia tak hanya Putra Nusa. Putra Nusa itu sekolah namanya Alam ya Kak. Murid Indonesia tak hanya Putra Nusa telah lama dirugikan karena tak pernah mendapatkan akses sepenuhnya untuk belajar atau memahami sejarah Indonesia secara lengkap. Jadi, ini adalah masalah yang sudah kronis sejak lahirnya Orde Baru, ketika sejarah modern Indonesia betul-betul dikuasai oleh pemerintah. Semuanya selesai. Jadi, rasa-rasanya pembahasan kita tadi, lalu korelasinya dengan buku ini itu adalah, ya itu tadi, sejarah kita terlalu lama dipegang oleh penguasa, dimulai dari Orde Baru itu. Sampai akhirnya menghasilkan masyarakat yang kurang kritis, yang sedikit-sedikit bawa agama, sedikit-sedikit tidak percaya pada gagasan, tidak mau menelaah gagasan seperti yang tadi Kak Yofi bilang, permasalahan masyarakat kita itu tidak paham akan gagasan. Dan itu kan tidak pahamnya gagasan itu dari mana? Akarnya dari literasi, dari pendidikan itu sendiri. Ya sudah. Ya sebenarnya kalau aku mikir uh, ada mungkin ya yang pemerintah mengatakan bahwa ini problem, dan ada juga pemerintah yang tidak sadar bahwa ini tuh sebuah problem. Jadi ya udah dia berjalan gitu aja. Dan memang mungkin atau ini disetting sebagai ya udah lu bodoh aja lah biar gue bisa kibulin Nah, gitu. jadi Kak, Bahkan ada sebuah statement yang mengatakan bahwa kalau nggak ada orang miskin ya gue nggak bisa jualan sosial, katanya kurang lebih gitu. Jadi kalau nggak ada orang miskin ya gue nggak bisa bagi-bagi sembako, katanya kan itu pencitraan gue dan lain sebagainya, maka tetaplah kita di bawah miskin dan lain sebagainya. Dan ada yang pernah bilang mengatakan juga bahwa Indonesia itu sengaja dibuat negara konsumtif, katanya apa-apa kita dari negara lain, mobil termasuk laptop dan Zoom yang kita gunakan hari ini juga.
Katanya sih kurang lebih gitu. Jadi sengaja didesain menjadi perilaku yang konstruktif gitu. Nah, Dan ya ini adalah yang menarik sekali yang harus Kak Yofi dan teman-teman dengar. ya. Alam mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa belajar dengan lebih dalam tentang apa yang terjadi pada tragedi 1965. Tak pernah ada catatan sejarah peristiwa berdarah 1965 hingga 1966 di mana ratusan ribu bahkan konon jutaan orang tewas atau hilang hanya karena mereka dianggap terlibat atau keluarga PKI. Menurut saya, tahun 1965 itu telah mengubah identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan tak pernah yang tidak pernah kita diskusikan di dalam sejarah sama sekali. Jadi, kalau peristiwa 1965 saja kita peroleh versi pemerintah, bagaimana kita juga tahu apa yang terjadi dengan peristiwa Mahat. Itu semua seharusnya tercatat sebagai bagian dari sejarah modern Indonesia. Dugaan saya itulah sebabnya kita cenderung agak malas dan enggan membahas sejarah karena terasa seperti banyak kekosongan. Betul kan? Jadi kita hanya mendapatkan sejarah versi pemerintah. Dan itu penyebab kenapa banyak anak-anak murid-murid di sekolah itu malas banget sama sejarah kan karena itu, karena terpaku pada diktat, terpaku pada buku saja, tidak ada persoalan tanya jawab yang lebih mendalam lagi. Karena bagaimanapun sejarah itu kan harusnya kan dikulik sampai dasarnya atau Kak, sampai bagaimana itu terjadi, tapi tidak hanya sekedar persoalan tanggal dan lain-lain, itu loh maksudnya. Jadi yang kita dapatkan hari ini adalah sejarah versi pemerintah, sedangkan sejarah yang di luar sudut pandang pemerintah itu tidak pernah diperkenalkan oleh tenaga pengajar atau siapapun yang bertanggung jawab atas berlangsungnya pendidikan itu, berlangsungnya kegiatan mengajar itu. Saya tidak pernah, saya nggak tahu ya, lagi-lagi ini pengalaman saya. Mungkin teman-teman atau Kak Yofi pernah tidak mengalami hal yang sama, tapi saya tidak pernah mendapatkan guru saya memberikan saya apa ini namanya rekomendasi seperti coba membaca Pramudia atau coba membaca Ibu Leila atau siapapun yang kaitannya dengan sejarah, yang beliau-beliau yang menuliskan sejarah itu tidak pernah disebutkan namanya dalam kelas. Itu pengalaman saya nggak tahu kalau Kak Yofi atau teman-teman yang lain mungkin berbeda. Iya, iya, iya. Iya, mirip-mirip lah, saya juga sama tidak merasakan, dan efeknya adalah ketika kebenaran ada, disuarakan, orang-orang yang nggak tahu dan sok tahu ini malah eh, menilai kita hal yang salah. Bahkan Lebih galak ya. menjadi gitu. Eh eh, Mungkin kakak tahu ada sejarawan namanya Boni Triana, pernah dengar nggak? Dia Apakah Boni Triana, pernah dengar nggak? Poni Triana? Boni Triana dia penjaga di Museum Belanda, orang Indonesia, orang Lebak di Banten, dan dia pendiri Pemred Historia ID, ada tuh Historia ID. Jadi Historia Oh iya, iya. Aku tahu Historia ID, tapi aku tidak tahu yang tadi Kak dia dia, sebutkan. Gimana Kak tadi Kak? dia namanya Boni Triana. Dia Bodi orang Triana. dia orang Lebak, orang daerahku, dan Boni Triana itu kan dia di Undip ya dulu, aku nggak tahu, tapi sejarah-sejarah historia kan selalu update, bahkan dia selalu menjelaskan bagaimana kiri dan lain sebagainya, dan orang-orang yang nggak tahu sejarah ini malah malah menghujat konten-konten Historia ID, padahal itu dalam rangka pencerdasan dari sudut pandang non pemerintah gitu. Ya, ya itulah dampaknya kita dihujat, dan dampaknya hari ini yang bisa kita rasakan adalah ketika kita mengkritisi pemerintah, malah pemerintah ini malah dibela oleh masyarakat. Kita lah yang akhirnya masyarakat sama masyarakat lah yang ribut. Iya. Ya, kita soal soal bagaimana HAM kemudian yang kemarin BEM UI itu suarakan ramai dan lain sebagainya juga. Saya sepakat bahwa HAM itu baik TNI sebagai korban ataupun Papua KKB sebagai korban itu kan seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi kemudian
teman-teman BEM UI itu mengkritisi soal HAM yang orang Papua dipukul itu. Dan ketika mengkritisi, jawabannya adalah lu coba lu KKN di Papua dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu kan ada kesalahan berpikir. Kalau kita mengendarai mobil, kita ngasih tahu, woi supir pelan-pelan aja dong, woi lu jadi supir dong. Jadi bukan dibalas, tapi malah ya kan lucu. Ya itulah ya kekurangan membaca. Maka ada jokes gitu. Kalau kurang membaca jadi polisi atau TNI katanya gitu. Saya tuh ya kita dulu Kak miris 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 sekali karena seharusnya jadinya tuh gini Kak. Jadi tuh aku telat gitu menyadari bahwa saya tuh penting sekali loh semua orang ini mengenal sejarah. Karena Hmm. apa? Karena supaya tidak menjadi seseorang yang angkuh, seseorang yang aduh kok kasihan sekali ya kok gini aja nggak ngerti gitu loh. Ada kalau sampai dengar celutukan seperti itu kan kitanya juga malu Kak. Lu masa gini aja nggak tahu. Seperti misalnya Kamisan. Iya. Aduh kami sudah beberapa tahun sudah berjalan gitu loh. Keluarlah itu omongan-omongan bahwa 5 tahunan lah. Saya kok baru tahu? Ya, ya kamu yang nggak tahu gitu maksudnya. Jadi gimana nih menyadarkannya ini seperti apa ya gitu loh. Kira-kira ini kok kalian ini kok keterlaluan sekali gitu loh. Ya saya juga nggak menyalahkan mereka karena pemerintah kita juga demikian kan. Sudah Hmm. jelas tadi Alam katakan bahwa murid-murid Indonesia itu telah lama dirugikan karena tidak pernah mendapatkan akses sepenuhnya untuk belajar memahami sejarah Indonesia. Ketika sejarah modern Indonesia betul-betul dikuasai oleh pemerintah, sudah selesai. Menurut saya semua statement dari apa kata Alam ini sudah betul-betul tepat sekali, Kak. Jadi Hmm. ketika sejarah itu dibawa pemerintah, dibawa oleh pemerintah lalu ditulis oleh pemerintah sendiri, tidak ada sudut pandang lain dari masyarakatnya atau dari siapapun, ya sudah selesai. Memang betul kan? Jadi ya ketika masyarakat kita seperti sekarang ini banyak ngeyelnya dan nggak mau minim sekali untuk mencari tahu padahal sudah ada Google, marah-marah saja bawaannya toh, ya sudah. Hmm. Ya. Tapi kan kayak, kayak ini loh, kayak rugi sekali kalau orang nggak mau mencari tahu padahal aksesnya tuh di mana-mana lain seperti itu. Iya, iya. Aku sampai berpikir Indonesia kita tuh punya departemen atau lembaga pemerintah yang sejarah nggak sih? Selain pendidikan. Sama aku mikir eh prodi-prodi sejarah yang ada di Indonesia itu ada perkumpulannya tidak? Kemudian Itu aku juga eh, aku apakah berpikir kita juga membahas ini membahas yang di luar dari buku yang mereka punya sekarang, buku yang mereka pegang itu apakah mereka juga merasakan kesulitan yang sama gitu kan, dan aku harapan mereka harusnya mempunyai kegelisahan yang sama seperti kita Kak, karena kalau misalnya mereka sudah memiliki kegelisahan, mereka kepengen cari jalan keluar, itu kan berdampak juga ketika mereka belajar apa mengajar murid-murid dan lain sebagainya. Ketika mereka memberikan saran untuk membaca ini, buku ini, buku ini, buku ini, membantulah istilahnya. Selain kamu percaya dengan ya mau nggak mau kamu harus percaya dengan buku sejarah yang dibuat pemerintah kan gitu akhirnya. iya, 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 iya. Ya sampai sempat mikir juga sih maksudku kalau ada perkumpulan-perkumpulan kalau aku kan teknik sipil, teknik ada yang namanya insinyur. Ada organisasi Ya, profesi namanya Persatuan Insinyur. Tapi kalau sejarah itu ada organisasi profesi sejarah nggak? Kemudian eh, ada nggak upaya yang dilakukan oleh organisasi profesi itu untuk bagaimana menuntaskan apa kesesatan dalam ya. memandang sejarah? Lalu apa lagi? Pokoknya yang jelek-jelek itu pokoknya. Mm-mm. Next time mungkin aku coba cari orang yang eh, orang sejarah prodi kali ya, orang orang Iya, kampus boleh Kak. atau pimpinan organisasi sejarah mungkin ya. Sayangnya aku bukan yang expert tadi karena aku ya tadi aku hanya Uh, sekali dengan suka dan tertarik dan ingin belajar tentang itu tadi sejarah yang disembunyikan itu tadi. Apapun yang disembunyikan itu kan harus kita cari tahu ya Kak. Sama termasuk yang jadi heran adalah bahwa orang yang tahu sejarah malah malah mendukung dulu
Ah, Itu kenapa kira-kira? Karena uang, atau karena aman, mencari aman, ataukah karena memang ya sudah, saya sudah berumur saat merasakan hal yang baik-baik, tidak yang berat-berat, kira-kira seperti itu. ya, aku juga merasakan eh idealisme itu lahir kalau aku ya. Idealisme itu lahir ketika aku benar-benar memperjuangkan. Soalnya berbeda, Kak, antara nilai perjuangan yang lahir berdasarkan penindasan, berdasarkan pengalaman, sama memperjuangkan aspirasi yang bukan berdasarkan pengalaman. Karena kalau orang yang berdasarkan pengalaman itu dia merasakan, misal hari ini aku kena kasus mafia tanah, tanahku misalkan diambil. Aku akan memperjuangkan itu untuk bagaimana mengambil tanahku. Ketika aku ditawari, oke nih gue bayar lu 2 miliar. Gak bisa, karena gue punya nilai. Tapi berbeda dengan orang yang pura-pura memperjuangkan hak tanah itu. Oke lah, lu jangan berisik lah, gue bayar nih. Selesai. Idealismenya luntur, jadi berbeda antara orang yang memperjuangkan langsung sama orang yang pura-pura berjuang. Idealismenya gampang. Nah itulah hari ini tuh banyak orang-orang yang pura-pura berjuang gitu. Tapi tidak menjadi persoalan, yang penting. Berarti secara tidak langsung para politisi itu yang di sana itu mereka menunjukkan bahwa uh, sejatinya saya sedang berpura-pura berjuang saja. Betul kan, Kak? Gitu, susah juga sebenarnya nyari, ya indikatornya banyak lah dikatakan dia pura-pura berjuang itu. Kalau berjuang beneran nggak mungkin dia habis keluaran miliaran, Iya, pasti betul. dia bakal dicintai oleh rakyatnya. Betul, betul. Nggak kerasa nih kita udah setengah 6. Padahal kayak seru banget ya, Kak. Ada lagi yang mau kakak sampaikan? Yang mau aku sampaikan adalah untuk teman-teman tuh jangan pernah berhenti Hmm. uh, mencari tahu apapun segala sesuatu kegelisahan kalian, itu tentang sejarah masa lalu, tentang sejarah modern Indonesia. Sejarah modern Indonesia itu berarti dimulai dari 45 sampai saat ini. Sampai ini kan, sampai saat ini kan, kalau sejarah modern. Kalau sejarah yang lama itu seperti masih ada penjajahan Belanda dan lain. Tapi kalau tentang sejarah modern, khususnya itu aku kan suka sekali dengan sejarah modern. Aku ingin mencari tahu. Udah, aku juga ingin teman-teman tuh juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau kalian ingin mencari tahu, kalau kalian ada kegelisahan apapun tuh ditulis, dicatat dan dicari itu gimana caranya? Banyak kok caranya gitu. Selain selain menabung beli buku dan lain-lain, kita bisa mungkin lewat googling, atau sekalipun saya juga nggak yakin ya kalau di googling tuh kita bisa menemukan semua jawaban itu, karena kan pasti juga ada yang disembunyikan kan. Kita tahu bahwa internet itu adalah punya pemerintah, jadi ya jalan satu-satunya kalau ingin secara menyeluruh itu adalah melalui buku. Dan semoga saja akses buku-buku yang ingin kita temui, ingin kita dalami ini tidak mengalami pemberangusan dan lain-lain gitu. Semoga tetap abadi. Jadi saya betul-betul uh, berpesan untuk teman-teman sekaligus diri saya sendiri bahwa semoga saja kita tidak jadi manusia yang angkuh dalam arti tidak mau menerima saran, tidak mau menerima ilmu baru, tidak mau ini terbuka akan sudut pandang yang lain. Karena bagaimanapun juga ketika kita Kak membicarakan sejarah 65, tatapan sinis tuh pasti ada. Tatapan dan omongan yang buat apa sih gitu. Buat apa? Orang itu kan udah jelas banget. Itu kan kita udah berkali-kali ditontonin itu 30 SPKI. Hanya itu saja kan patokannya. Gitu. Saya juga tidak tahu kenapa pemerintah dan sekolah Indonesia itu hanya mempertontonkan 30 SPKI gitu setiap tahunnya. Kenapa tidak ada opsi lain seperti itu? Tapi ya kita sebenarnya sudah tahu jawabannya sendiri Kak. Tapi semoga bisa menjadi apa ya? Sentilan lah bahwa kami ini menyadari loh, kenapa kok tidak pernah ada upaya-upaya lain untuk mengenalkan peristiwa 65 selain dengan menonton video sejarah SPKI yang dibuat oleh
pemerintah juga kan gitu. Jadi jangan pernah berhenti membaca, mencari tahu, dan jangan angkuh terhadap diri sendiri. Dan ketika kita ada dalam lingkar yang seperti itu, Kak, lingkar tidak mau tahuan itu sangat berbahaya sekali. Berbahayanya bukan hanya diri kita sendiri, tapi ketika kita mengeluarkan statement, ketika kita mengeluarkan pendapat kita yang tidak sesuai dan kurang belajar, itu kan sangat itu ya Kak, sangat berbahaya karena akan menjadi konsumsi publik. Seperti kita sekarang ini kan kita lagi buat statement, lagi ngobrol, lagi dan lain sebagainya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya buku juga gitu. Ketika kita tidak berdasarkan buku kan parah sekali Kak gitu loh. Jadi ya lebih berhati-hati juga dalam mencari sesuatu karena sekarang itu banyak sekali hoax yang dibuat. Kalau nggak pintar-pintar tuh rasanya kayak wah bisa nggak karu-karuan. Kalau Kak Yofi, apa Kak pesannya buat aku secara pribadi setelah aku dan teman-teman yang lain? Aku tidak bisa membayangkan sih bisa sedalam ini, bisa seasik ini, dan uh, bisa sememantik ini untuk memperdalam lebih lanjut gitu. Dan memang karena kita dipaksa menerima, lagi-lagi kayaknya orang Indonesia itu apa-apa dipaksa ya, dipaksa menerima, dipaksa menjadi perilaku konsumtif, dipaksa untuk Dipaksa untuk menelan apapun. dipaksa untuk tidak bertanya, dipaksa untuk Iya, tidak kritis gitu. Sehingga lagu genjer-genjer aja kan dinarasikan nah, dengan betul. dengan PKI gitu. Padahal Uh, padahal genjer-genjer tuh ya artinya ya ketika ketika tidak ada nasi ya makan pakai genjer aja. Itu dari Banyuwangi juga Kak. oh, Dan Banyuwangi mereka itu tuh genjer-genjer. oh, oh, Uh, itu aku lihat di BBC kalau nggak salah. Coba nanti Kak Yofi itu deh search YouTube. Ada wawancaranya penari itu asal dari Banyuwangi. Mereka bisa padahal tidak ada maksud lain loh dari lagu itu gitu. Artinya itu ketika kamu lapar ya ini loh ada genjer gitu sebagai pengganti nasi karena konon katanya dulu nasi kan sangat susah ya Kak. Jadi, atau sangat susah atau apalah gitu. Saya kurang ingat tapi artinya itu tuh bukan bukan yang negatif arti dari lagu itu kata si penari itu tadi bahwa ya itu tuh sebagai pengganti nasi aja sebagai genjer tuh bisa dimakan sebagai pengganti nasi seperti itu. Tapi lagi-lagi kita mendapatkan saya nggak tahu siapa yang buat hingga akhirnya untuk mendengarkan lagu genjer-genjer aja orang-orang menjadi kayak loh loh gitu. Atau kita membahas Gerwani Gerwani. juga. Padahal itu gerakan wanita yang pada saat itu sangat membantu sekali ya Kak ya. Konon katanya sangat membantu. Akan itu juga wah. Jadi simpangannya itu banyak sekali loh Kak kita itu Kak. Kalau kita tidak hati-hati dan kalau kita tidak ingin secara total mencari tahu, itu juga kita akan tersesat sendiri. Tersesat sendiri itu maksudnya adalah kan kebingungan juga gitu loh. Karena ya dari awal saja pemerintah tidak pernah jujur kok memang dalam menuliskan sejarah dan lain-lain gitu. Mereka hanya mementingkan eksistensi mereka, kekuasaan mereka, mereka hanya ingin keberlanggengan dari lingkar itu aja. Itu yang diharapkan kan. Jadi ya sangat bebannya itu sebetulnya ya Kak, bebannya kita tuh berat banget sebetulnya. Beban sejarah. Karena ya itu tadi, sejarah kalau sudah dimiliki oleh pemerintah ya tidak akan pernah terang. Iya, iya, iya. Aku punya harapan ya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana Exil itu diputar di TV pada 30 September itu sebagai film tandingan. Ya, coba deh. Itu kenapa ya? Itu bisa nggak ya kira-kira? Apakah mereka akan kepanasan seperti Pak Yusril itu katanya ketika kenapa ya Lola si pembuat film itu tidak mengikut sertakan saya? Saya itu nggak butuh Anda loh Pak gitu. Katanya Kak Lola. Iya, dan itu tayang di bioskop juga terbatas karena alasannya harus izin dan lain sebagainya, katanya kurang lebih gitu.
Makanya waktu pertama kali Kak Yofi bilang, Hmm. karena aku tuh habis nonton Exfil Kak, wah itu aku wah beruntung banget karena di sini nggak ada Kak, Banyuwangi sama sekali tidak ada akses untuk mendapatkan film itu. Ya jadi dia ada yang baru menikah, kemudian uh, suaminya studi, kemudian si anaknya lahir tanpa bapak, maksudnya tanpa kehadiran sosok ayah, dan si bapaknya bilang, saya tidak bisa balik ke Indonesia, kamu cari suami yang bisa Aduh, melindungi katanya. Terus dan dia bilang, oh saya sangat berterima kasih karena ada anak saya yang menjaga. Karena kalau saya harus idealis bahwa istri saya tidak boleh menikah lagi, bagaimana nasib anak-anak saya katanya gitu. Boleh jadi mungkin pada saat itu ia juga dibunuh dan lain sebagainya gitu. Bukan dia disuruh menikah lagi dengan orang lain. Jadi dia juga ada yang cinta orang tua. Banyak lah gitu. Terus wah oh iya bener sih, jadi dan dia juga bilang saya juga tidak ingin pindah ke warga negaraan katanya, saya dipaksa agar saya bisa hidup katanya gitu. padahal mereka tuh orang-orang hebat loh Kak, orang-orang yang cerdas kan. Satu generasi hilang berarti. Aku sebenarnya kalau generasi itu dia bisa pulang ke Indonesia, mungkin banyak ilmuwan-ilmuwan dari berbagai bidang, cuman karena dia dipaksa untuk, bahkan mungkin dibunuh, dipaksa untuk pindah ke luar negeri, jadi nggak ada ini generasi-generasinya. Tapi kita tuh betul-betul serem ya Kak, kalau dilihat-lihat berarti serem sekali. Kita menghilangkan, kita membunuh, kita menarik paksa orang-orang itu untuk keluar dari negara sendiri itu kan dosa besar yang tidak mencerminkan Pancasila. Hmm. Dan pemerintah apa mau mengakui itu? Nah, itu silakan dijawab oleh siapa ini kira-kira? Apakah kalian mau menjawab itu gitu? Jadi ada dua hal tadi Kak yang aku menarik tadi. Yang pertama adalah ketika Yofi bilang, apakah pemerintah bisa nggak ya menayangkan Excel selain 30 SPKI, film 30 SPKI. Lalu yang kedua adalah, apakah pemerintah mau memberikan dananya, subsidinya, untuk sekolah-sekolah agar perpustakaan di setiap sekolah itu memiliki sejarah di luar buatan mereka, seperti Pak Pramudia, atau Bu Lila, atau Ibu Laksmi, dan lain-lain. Itu ya, yang jadi harapan sekaligus pertanyaan yang nggak tahu kapan terjawabnya. Ini kayaknya harus lahir pemimpin dari orang-orang yang memiliki concern terhadap sejarah untuk bagaimana ia menuntaskan. Kan selama ini tercermin daripada latar belakang, entah itu pendidikan, entah itu pengalaman dan lain sebagainya gitu. Dan rasa-rasanya jarang juga aktivis atau siapapun itu. Terakhir aku memilih, jadi Boni Triana itu nyalon DPR RI kemarin, aku milih Boni Triana karena aku melihat dia punya gagasan, dia punya visi, dia juga sejarawan, dan tanpa harus dibeli suaraku untuk memilih dia. Cuman sayang dia kalah. Mungkin kalau dia ada di DPR menang, kita bisa merekomendasikan bagaimana sejarah dan lain sebagainya gitu. Jadi Iya, harusnya ya Kak ya. jadi kalau Bagus Mulyadi, kakak tahu nggak Bagus Mulyadi? Dia itu dosen alumni ITB, tapi dia dosen di universitas mana gitu di luar negeri. Dia bilang ilmuwan-ilmuwan di Indonesia itu, para akademisi itu tidak masuk ke dalam parlemen. Jadi kebijakannya itu tidak berdasarkan akademis, rekomendasinya tidak. Jadi dia, kalau bisa dibayangkan kalau para akademisi-akademisi berbagai latar belakang itu ada di dalam DPR, lingkungan, sejarah, pendidikan, kemudian ekonomi, kan ini enggak. Lagi-lagi kan hanya sebatas sesuap nasi aja yang diperbutkan. Iya. Akhirnya ya kayak gini lagi Indonesia. Tapi aku boleh nggak tanya satu aja pertanyaan buat Kak Yofi? Ah, Prediksi Kak Yofi akan sesuatu, entah itu baik, terserah mau dijawab yang buruknya atau yang baiknya, tentang kepemimpinan selanjutnya ini bagaimana? Dari kacamata Kak Yofi. Satu aja, terserah. Terserah Kak Yofi boleh boleh pilih yang buruknya juga boleh, atau mau menjadi manusia yang optimis itu juga nggak apa-apa, memberikan yang pandangan baiknya silakan. Aku penasaran sekali karena setiap setiap hari tuh Kak ya, aku memikirkan banyak kemungkinan setelah
keberlanjutan ini? Eh, aku gimana ya? Ini kan sebetulnya tantangannya adalah apakah terwujud Indonesia Emas 2045 Iya, yang katanya bonus demografi. Lalu kemudian bagaimana mungkin itu bisa terwujud kalau orang-orang yang berpendidikannya masih dizolimi. Jadi kan sekarang tuh ada tren tuh, kalau ngapain lu sekolah katanya, lu kerja kok sama gue ujung-ujungnya. Gitu. Uh, Kalau dari segi kebijakan, aku tidak bisa membayangkan bagaimana seorang militer itu yang dia hidup di medan tempur, kemudian dia memimpin sebuah masyarakat sipil yang dinamis gitu. Kemudian secara sejarah juga dia sebagai pelaku jelas-jelas dan dia dipecat juga. Rasa-rasanya susah kalau kita mau menyuarakan gagasan di muka umum ya. Jangankan untuk itu, sudah tercermin berapa banyak ketika wartawan saya nggak mau jawab ataupun pada saat sambutan udah ya nggak ada pertanyaan ya. Di mana ruang pers sebagai penyambung lidah rakyat, kemudian disitulah kesempatannya tidak boleh bertanya gitu. saya nggak tahu alasannya kenapa beliau melakukan itu. Saya nggak peduli mau jadwalnya padat atau apapun, tapi yang dilakukan kemarin saat beliau bilang, sudah ya, cukup ya, udah nggak usah ada pertanyaan lah. Itu betul-betul persis seperti mertuanya. Iya. Iya, 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 iya. Dan yang kedua, ini bisa jadi konflik antar eh, konflik horizontal ya antara presiden dan wakil presiden karena ada dua matahari kembar aku lihat di sini, ada Prabowo ataupun ada Pak Jokowi di sana. Aku Gibran itu sebagai tangan kanan Jokowi yang ada di dalam pemerintahan karena boleh jadi tidak ada ya dipercaya selain anaknya sendiri, makanya ia taruh sebagai anaknya. Cuman di luar daripada itu aku tidak mengetahui motifnya apa. Bisa jadi ini bisa menjadi konflik ke depan, tidak ada, masih menganggap dua matahari sementara aku sebagai presiden kok malah orang-orang masih terduga sebagai itu juga bisa jadi kemungkinan gitu. Cuman uh, selama pemimpin sekarang ini tidak paham akan masalah, saya kira masalah itu tidak akan selesai dan tidak akan pernah selesai. Tidak Gimana akan, wong dia masalahnya sendiri aja nggak tahu, gimana ya. mau menyelesaikan masalah. Jadi itu kan yang menjadi pertanyaan, mau ngapain lo. Jadi kan kalau di dalam buku uh, ihwal sesat pikir itu kan kita dituntut untuk ihwal sesat pikir dan sesat logika ya, kita tuh dituntut untuk mikir runut dan seorang pemimpin itu harus memiliki pemikiran yang runut. Nah runutnya ini kita harus tahu masalah, kita harus tahu solusi, dan kita harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Sekarang permasalahan di kita tuh soal pendidikan, dikasih solusi makan siang ya, meskipun itu kan nggak, masalahnya A tapi solusinya Z gitu, walaupun itu berkaitan antara A dan Z itu berkaitan tapi kan jadi susah juga ya, kurang lebih gitulah. Kita lihat bagaimana 2045 nanti, kita pada saat kita umur 45 tahun atau umur 30 tahun dengan pola dan pendidikan yang sekarang apakah terwujud 2045. Berdasarkan data S2 dan S3 juga masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Ya itulah gambaran Indonesia karena masih sedikit, mungkin salah satu faktor yang harusnya memperbanyak itu tahanan 65 tuh yang sekarang tuh ada di Indonesia Iya, menjadi jumlah berapa persen jumlah profesor, berapa persen jumlah S2 dan S3. Ya cuma karena beberapa generasi hilang, generasi baru yang tidak paham sejarah ngawur. Ya kurang lebih gitulah. jadi adalah ketika teman-teman bertanya, loh kok tiba-tiba bahas politik? Oh iya, karena memang korelasi dari buku ini. Uh, Jadi teman-teman bertanya, uh, kenapa jadi bahas politik? Ya karena apa yang terjadi saat ini itu adalah cerminan dari sejarah kita zaman dulu, yang kita perangkap itu dan lain-lain. Bahwa kita itu nggak pernah, kita tuh bangsa yang tidak akan pernah selesai dengan sejarahnya sendiri. Betul kata Kak Yofi. Karena sampai saat ini pun loh, banyak orang nggak tahu Kamisan itu kan, aduh, aduh, saya itu sampai aduh gitu loh Kak.
setidaknya kamu ketika tidak tahu ya mencari tahu dan lain-lain sebagainya gitu. Kamisan saja tidak tahu, apalagi peristiwa 65. Jadi tolong sekali lebih berhati-hati ketika kalian ingin berkomentar sesuatu dan lain-lain tuh harus lebih apa ya kak? Lebih apa? Lebih apanya aku sampai bingung cari kata-kata supaya tidak terdengar kasar tapi juga bisa sampaikan dengan baik apa ya? Ya lebih Karena ya digunakan, lebih menghargai Tuhan lah, karena Tuhan sudah menciptakan otak, kurang lebih gitu. menghargai Tuhan itu sangat halus sekali tuh. Lebih menghargai Tuhan itu betul. Jadi teman-teman, buku Namaku Alam ini adalah salah satu jalan salah satu jalan kita untuk menuju uh, ketidaktahuan yang dulu-dulu itu akan terjawab itu semoga bisa dengan buku ini, salah satunya dengan buku ini. Ketika kita ingin mengetahui peristiwa 65, kita bisa salah satunya adalah solusinya buku alam gitu karena apa yang dirasakan oleh keluarga korban itu pun juga harus kita rasakan. Apa yang terjadi pada keluarga korban yang dianggap dan dianggap PK harus kita rasakan. Karena kita satu bangsa loh, satu negara, dan kita sangat keterlaluan sekali ketika kita tidak mau mengetahui itu gitu. Ketika kita pura-pura tidak mau tahu dan dengan gampangnya kita bilang, buat apa kan sudah berlalu. Ya terus kalau memangnya sudah berlalu, apakah itu tidak berpengaruh di masa depan? Kan tidak gitu. Buktinya aja sekarang gitu loh. Jadi ketika kita ingin mencari tahu sejarah yang sesungguhnya, ketika kita ingin mencari tahu siapa sih tokoh-tokoh yang berdiri sekarang yang punya kuasa ini, silahkan mencari tahu melalui buku-buku sejarah fiksi, sejarah yang fiksi juga ada yang tidak ditulis oleh intinya yang tidak ditulis oleh pemerintah ya, karena itu yang menurut saya lebih netral itu ketika teman-teman misalnya ingin tahu peristiwa 98 berarti bisa dengan Laut Bercerita. Kak Yofi pernah dengar Pernah. novel Laut Bercerita? Iya, Laut Bercerita. Itu juga bisa menjadi salah satu akses pembuka kamu ketika kalian tidak tahu apa itu kamisan, itu bisa kalian bisa tahu di sana ceritanya tentang penghilangan 13 aktivis itu. Nah, tapi ketika membicarakan 65, ya silakan mencari tahu melalui karyanya Ibu Laila yang berjudul Pulang dan Namaku Alam ini. Itu aja. Luar biasa. Capek. Makasih loh Kak Yofi dan teman-teman. Uh, ya aku tidak banyak ya, cuman satu, terima kasih banyak uh, karena kakak telah berkenan untuk berbagi isi buku yang sudah kakak baca. Ada 3 hal yang aku mau sampaikan. Pertama, ya terima kasih banyak tentunya itu, karena apalagi yang harus aku lakukan dengan kakak yang sudah meluangkan waktunya, kemudian berkenan dan membagikan tips serta bagaimana agar Indonesia keluar daripada jeratan-jeratan orang-orang yang tidak paham sejarah Dan harus keluar ya Kak. dan harus Harapannya itu keluar dan wajib keluar. wajib keluar karena kalau enggak aduh susah. Sama yang kedua, aku mohon maaf ada kata-kata yang salah baik ke kakak Hmm, maupun ke teman semuanya, aku apapun pun nanti juga. kalaupun ini aku diunggah di YouTube dan viral, aku udah disclaimer daripada sekarang, mohon maaf sebelum viral misal kalau ada kata-kata yang sama yang terakhir adalah aku minta doanya sama kakak, mudah-mudahan ini continue, mudah-mudahan ini berkesinambungan, mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, media atau sarana bagi teman-teman yang membutuhkan berbagai pengetahuan entah sejarah, entah engineering, entah sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sama terakhir, uh, kebaikan kakak semoga dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Amin. kita bisa bertemu lagi di momen berikutnya Harus ya karena dan ternyata wah kita menemukan banyak kesamaan dan kesamaan dalam kegelisahan itu loh. iya itu aja kak.
hampir 2 Ya, jam nih dan kayaknya kita nggak cukup ngebahas sejarah 2 jam. Banyak tabir-tabir yang belum terbuka. ya. Betul. Eh, selain untuk teman-teman, ada lagi nggak selain sebelum aku tutup yang mau kakak sampaikan? Atau ini tuh masih ada sesi-sesi berikutnya? Kira-kira gitu lah. Seru banget kalau dibuat sesi berikutnya. Kita bahas Mm-mm. buku Pram. Yang mana? Aku ada, aku Pram itu ada beberapa Kak. Ada yang perempuan remaja dalam cengkeraman militer, ada yang dari buku, lalu ada yang satu itu apa ya? Lupa aku namanya. Nanti aku kasih tahu ke Kak Yofi ya. Mm-mm. Boleh, boleh. Boleh ya. Tapi itu bahas bahas apa, Kak? Kalau yang perempuan remaja dalam cengkraman militer itu tentang masa masa penjajahan militer itu yang dialami oleh perempuan-perempuan. Khususnya ini tentang perempuan ya, Mm. tentang perempuan yang dijanjikan akan dipekerjakan layak seperti itu ya, tapi ternyata tidak, hanya dijadikan budak seks dan lain sebagainya itu. Mm-mm. Tapi Iya. kalau yang dari dulu itu tentang pembuangannya Pak Pram, dibuang waktu Pak Pram kan sempat mengalami pembuangan beberapa kali dan salah satunya yang di Dikul itu. Mm. Ya bener sih. eh Kalau bicara pemerintah, kemudian kalau bicara kolonial, ya bukan hanya yang direnggut tuh bukan hanya pribadi tapi cinta. Termasuk kalau aku kan nggak baca bukunya ya, baru lihat filmnya Bumi Manusia. Termasuk cintanya si Mingke juga kan dirampas oleh Iya, Belanda. Ini kan sakit hati sekali. dan begitu pun juga dengan alam, cintanya alam juga dirampas oleh negara secara tidak langsung. Ah, iya, iya, iya. Iya kan Kak, karena negara memberikan label pada keluarganya, pada masa Orba itu diberikan label bahwa keluarga pengkhianat dan lain sebagainya. Hmm. Dan orang-orang tuh, orang-orang kita ternyata memang sudah sedari dulu ya, eh, selalu menganggap bahwa label itu sudah pasti, sudah orang kalau sudah diberi label ini seperti jelek gitu. Padahal kan ya belum tentu gitu loh. Kenapa kita tidak mencari tahu dulu itu? Itu yang akhirnya membuat alam menjadi pribadi yang sendirian dalam arti dia Hmm. gimana terkurung gitu loh Kak. Batinnya terkurung dan lain sebagainya. Itu. Iya, 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 iya. Dan dia tidak bisa bersuara lantang juga kan karena pada masa Orba itu semuanya keluarga yang terindikasi yang kiri dan PKI itu selalu akan dinanti-nantikan. Kalau terlibat hukum, kamu akan habis. Jadi mereka tuh betul-betul hidup merunduk, hidup yang berhati-hati, karena sekali kamu kena kasus, keluargamu semua akan kena juga dampaknya, seperti itu. Hmm. Iya, 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 iya. Ya, aku lihat di film Gadis Kretek juga akhirnya kan dia nikah sama bukan orang yang ia cintainya. Itu kan sangat menyakitkan sekali hanya karena dia dituduh PKI, entah itu karena tuduhan yang dibuat oleh siapa tuh pesaingnya. Ya artinya kan itu menggambarkan bahwa ya sadis gitu. Urusan hak privasi aja lu atur-atur gitu Iya, kan sampai urusan ke sana. sejarah keluarga, urusan cinta itu negara sampai ikut-ikutan tuh kan berarti dulu kita pernah mengalami hal yang sangat menakutkan sekali berarti Kak. Semoga tidak terjadi pada tahun-tahun yang akan depan, tahun-tahun yang ke depan ini. Semoga ya, hak privasi kita, apapun kita tidak dicampuri oleh kepentingan orang-orang yang seharusnya tidak usah ikut campur seperti itu. Ya, kalau kata Rocky Gerung tuh dulu tuh kita tidak dibolehkannya tuh karena undang-undang. Kita masih fair karena Ya, undang-undang. Tapi kalau sekarang itu undang-undangnya tidak ada, tapi lo ini dilarang. Lu nggak boleh bicara ini, dasarnya nggak ada. Ya itu mungkin gambaran ke depan bagaimana ya tercermin hari ini lah. Siapapun yang apa pemilihnya juga tercermin, ya pemimpin tercermin masyarakat. Jadi kalau ke depan ada apa-apa ya sudah bisa diprediksi. Ya, oh dia pelaku kok gitu kan. Boleh Kak Pram, next time kita bahas Pram. Buku, boleh. bukunya apa Kak? Biar coba aku cari perempuan. Uh, mau yang Bigul itu atau yang perempuan remaja dalam cengkraman militer? Dua-duanya itu menarik sekali sih untuk dibahas. Yang satu lagi apa namanya?
Perempuan remaja dalam cengkraman militer. Perempuan remaja dalam cengkraman militer. Satu lagi, Digul, dari Digul. Digul. Iya. Bolehlah. Nanti kita di momen berikutnya bahas ini lagi. Boleh. Nanti aku coba hadirkan juga orang-orang sejarah biar tektok. Coba kita gimana enaknya ini. Dan kita nggak pusing sendirian. Iya. Nggak mengira-ngira sendirian. Betul-betul. Terus, ya, semoga kita panjang umur lah. Kita bicara ini, Ya. kita panjang umur dan panjang alam. Karena ya kita merencanakan masa depan, tiba-tiba perang dunia 3 terjadi kan nggak lucu. Iya, betul-betul. Betul. Itu paling Kak dari aku mengucapkan terima kasih banyak. Aku belum Jadi, bisa memberikan feedback. nggak apa-apa. Untuk Ini tuh udah materi. mengeluarkan kegelisahan itu tuh sudah apa ya, menjadi api juga gitu loh, Kak. Ya, semoga kita ada kesempatan di lain waktu untuk bisa bertemu secara langsung. Amin. Ya, semoga aku bisa ke Jawa lah, entah itu Jawa Tengah atau Jawa Timur 1 tahun atau 2 tahun di sana. Amin, amin, amin. Sehat selalu, Kak. Dan untuk teman-teman juga sehat selalu. Jangan putus membaca buku. Mau itu seminggu, mau itu sebulan sekali baca buku, mau beberapa bulan sekali. Pokoknya intinya jangan lepas dari baca buku. Itu aja. Itu yang penting. Karena segala sesuatunya, jendela pertamanya itu adalah dari membaca buku. Dari kita mengenal buku. Mengenal buku, membaca buku sama dengan mengenal diri kita sendiri. Aku meyakini itu, Kak. Ya. Oh iya, aku nambahin tuh, Bagus Mulyadi tuh pernah bilang Apa? di Kenduri Cinta Cak Nun itu tuh. Jadi Indonesia itu benar, dia tidak tahu diri sendiri sehingga langkah dan kebijakannya itu tidak terarah. Gitu. Risetnya mau kemana dia tidak terarah. Karena ia tidak tahu dirinya. Efek dari tidak tahu dirinya, dia tidak tahu kelemahannya, tidak tahu apa potensinya, tidak tahu apa yang bikin dia bahagia. Ya sehingga dia hanya sebatas menjalani hidup gitu. Maka ya itu juga sama dengan manusia ya. Kalau manusia nggak tahu dirinya ya gimana mau bahagia, dia juga nggak tahu apa yang dia senang gitu. Ya kurang lebih gitulah. Ya termasuk Indonesia juga dari sejarah itu tadi. Karena kalau udah berdamai ya pasti menikmati. Ini kan nggak menikmati, masih ada rasa takut dan trauma. Masih banyak pertanyaan ya. Pertanyaan itu. Jadi sebelum kita sangat jauh mempertanyakan hal-hal yang besar itu, lebih baik kita selesaikan dulu diri kita. Ya kan, Kak? Jadi dengan cara membaca buku. Jadi membaca buku dengan tahu kita ini siapa, lalu mengenal baik dengan diri kita ini maunya apa, kita ini tertariknya dengan apa. Dan semoga saja dari situ akan terjalin jalan-jalan lain yang lainnya gitu. Dan akan dipertemukan dengan orang-orang yang mempunyai satu kegelisahan seperti aku dipertemukan dengan Kak Yofi ini. Ya, ya gitu. Oke deh. Ya aku nggak tahu harus berapa kali mengucapkan terima kasih. Ya semoga kita sehat selalu. Kita masih ada kesempatan di momen berikutnya. Ya kita bisa terus menambah wawasan lah. Itu apapun itu yang kita baca pasti bakal bermanfaat. Gitu. Itu aja Kak. Yap. Terima kasih. Selamat Sama-sama Kak Yofi. malam. Selamat malam teman-teman juga. Selamat istirahat. Aku tutup Kak. Nanti kita lanjut di. Bye. Ya. Dah Kak. Bye.